Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 130. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ada sedikit info untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime seperti ini. Ada kaos Gojo Satoru dari Jujutsu Kaisen, ada kaos One Piece, dan bahkan ada kaos logo One Out seperti ini. Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung klik linknya di deskripsi untuk pembelian ya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Chapter kali ini berjudul Gambling atau judi. Di awal chapter kita diperlihatkan Ideguchi yang berhasil kembali ke home dan mencetak skor, dimana ini adalah berkat taktik Genzo yang mengecoh para pemain bertahan Eagles dan membuat Lycons mencetak 2 skor. Di bangku cadangan, para pemain lainnya pun terkejut karena mereka melihat sesuatu yang berbeda dari Genzo. Saat ini adalah babak ke-6, di mana Lycons dalam posisi menyerang dengan memiliki selisih 6 poin terhadap Eagles. Dan kondisi saat ini adalah 2 outs dan runner berada di base pertama dan ketiga. Pemukul Lycons berikutnya adalah si pendatang baru, Genzo. Imai dan Nakane pun masih menganggap kalau yang dilakukan Genzo di babak keempat itu adalah sebuah keberuntungan dan tidak mungkin dia mendapatkan keberuntungan itu untuk kedua kalinya. Tapi siapa sangka Genzo berhasil memukul lemparan tersebut. Lemparan Genzo itu mengarah ke tengah lapangan dan runner di base pertama pun perlahan maju ke home, diikuti dengan runners lainnya yang melewati base ketiga dan save. Genzo pun sukses memperkecil skor menjadi 4 poin. Nakane dan Imai yang di bangku cadangan pun hanya tercengang dengan kemampuan Genzo dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya di lapis kedua. Tapi Genzo menjawab tidak ada perubahan yang berarti. Nakane dan Ideguchi pun heran karena perubahan Genzo sangat terasa. Lalu Genzo pun berkata, "Yah, jika aku harus mengatakan satu hal yang berubah, itu adalah sekarang kapanpun aku berdiri untuk memukul, aku merasakan sangat gembira, seperti jantungku berdebar-debar atau semacamnya ketika aku menunggu giliranku untuk memukul di bangku cadangan. Mungkin performaku bagus karena hal tersebut." Ideguchi dan Nakane pun hanya terdiam. Lalu tiba-tiba Imai berkata, "Halah, aku sudah tahu kenapa Genzo sangat bersemangat. Itu karena judi." Ya, seperti yang kalian tahu, Genzo itu sangat suka berjudi. Dan mungkin bisa kita sebut kalau dia itu kecanduan judi. Sampai kemarin Genzo yang kecanduan judi itu mungkin hanya tertarik pada judi kartu dan balap kuda. Tapi sekarang dengan diperkenalkannya tiket MVP itu dengan taruhan tinggi, kecanduannya berubah ke arah baseball. Ideguchi pun terkejut dengan perkataan Imai itu. Lalu Nakane pun berkata, "Jika kau pikirkan tentang itu, aku rasa alasan seperti itu untuk memukul adalah hal yang keterlaluan." Lalu tiba-tiba Tokuchi masuk ke dalam percakapan mereka dengan berkata, "Keterlaluan? Bukankah judi saja sudah cukup? Baseball itu selalu dimulai dengan berjudi. Coba pikirkan ini, sebuah home run dengan 160 meter dengan tidak ada runner di base hanya menghasilkan 1 poin. Di sisi lain, dengan Liga Texas ketika base terisi penuh kau bisa mendapatkan 2 poin sebagai gantinya. Dan itulah baseball. Sangat berbeda dengan sepak bola di mana kau bisa menambah 1 poin di satu waktu. Tapi baseball dimulai dengan ketidakrasionalan dan ketidakadilan. Meskipun begitu, hampir semua pemain tidak peduli dengan sifat sebenarnya dari baseball, dan beberapa dari mereka menjadi penjudi. Kau seharusnya tidak mengolok-olok penjudi. Kita adalah tim yang kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai." Lalu kembali ke tengah lapangan, di mana di babak ini adalah kesempatan besar untuk Lycons membalikan keadaan. Saat ini kondisinya adalah 2 outs dan base terisi penuh. Dan terjadi pergerakan di bangku cadangan Bugabus. Terlihat pitcher pengganti masuk, yaitu Isobe.
Dalam 2 pertandingan di musim ini, Isobe melakukan 7 penyelamatan dan menahan 9 pemain, dan dia memiliki ERA sebesar 0,0. Dengan kata lain, dia belum pernah kehilangan poin di musim ini. Imai dan Nakane di bangku cadangan pun mulai khawatir karena Isobe merupakan masalah yang berarti. Lalu Tokuchi pun berkata kepada Kurumizawa, "Hei Kurumi, bagaimana pendapatmu tentang Isobe?" Kurumizawa pun menjawab, "Ya, dia adalah pitcher yang bagus. Lemparan curve dan slidernya sangat bagus sehingga membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Tapi aku memperhatikannya kalau dia punya kebiasaan yang aneh yang dia tunjukkan setiap dia berencana melempar curve." Lalu Tokuchi pun diam sejenak dan memanggil pelatih Mihara untuk mengganti pemain. Semua orang pun terkejut dengan pergantian pemukul itu karena Lycons memasukkan Kurumizawa di saat krusial seperti ini, memasukkan pemain dengan ranking MVP paling bawah. Pelempar dengan tangan kanan Isobe akan melawan pemukul dengan tangan kanan Kurumizawa. Para penonton dan komentator pun tidak mengerti kenapa Lycons membuat keputusan seperti ini. Lalu di tengah lapangan, Kurumizawa sudah bersiap untuk memukul dan Isobe melesatkan lemparan pertamanya. Terlihat lemparan pertama Isobe yang merupakan lemparan slider itu pun strike. Kurumizawa bahkan tidak berkutik dengan lemparan itu. Isobe pun mulai meremehkan Kurumizawa. Tapi Kurumizawa yang sudah banyak meneliti para pelempar lawan pun juga mengetahui kebiasaan Isobe saat melempar. Dia tahu kapanpun Isobe berencana melempar curve, dia selalu mengangkat siku kanannya agak tinggi. Dan itu adalah kebiasaan yang dia sadari. Kurumizawa memang bukan pemain yang berbakat. Jadi semua yang bisa dia lakukan adalah mengumpulkan data dan menganalisanya, serta dia menonton rekaman pertandingan sebanyak ratusan kali. Saat ini kondisi di lapangan adalah 2 outs dan base terisi penuh serta 1 strike untuk Kurumizawa. Akankah dia memukul lemparan Isobe itu? Lalu Isobe bersiap-siap untuk lemparan berikutnya. Di lemparan kali ini Isobe pun menunjukkan kebiasaannya itu, yaitu mengangkat siku kanannya agak tinggi. Kurumizawa pun menyadari hal itu. Lemparan yang akan dikeluarkan adalah lemparan curve. Isobe pun melesatkan lemparannya dan sesuai dugaan Kurumizawa, lemparan Isobe itu benar-benar lemparan curve. Arah bola pun agak berbelok, tapi Kurumizawa sudah siap untuk lemparan itu dan dia pun berhasil memukul bola tersebut. Bola melambung dengan sangat tinggi. Semua orang pun terkejut dengan pukulan itu. Dan tanpa disangka-sangka pukulan Kurumizawa itu menghasilkan home run. Lycons benar-benar mendapatkan sebuah keajaiban dengan pukulan home run di mana base yang terisi penuh. Lalu di bangku cadangan para pemain Lycons pun terkejut dan hanya terdiam. Lalu Tokuchi berkata dengan tertawa kecil, akhirnya di sini waktu untuk kebangkitan para pemain Lycons." Chapter 130 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 130. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.